Sejumlah objek wisata pantai di Serdang Bedagai buka di tengah pandemi COVID-19. Bentrok warga antar dua desa terjadi di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Balai Rehabilitasi Sosial HIV/AIDS Medan menyalurkan bantuan kepada penderita HIV/AIDS. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 27 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaripuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara tetap berjumlah 315 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP meningkat 6 pasien menjadi 181 pasien. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 26 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 tetap berjumlah 315 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP meningkat 6 pasien menjadi 181 pasien. Sementara kasus positif yang meninggal dunia mencapai 34 orang dan yang telah dinyatakan sembuh mencapai 114 orang. Meski tidak ada penambahan kasus positif, warga dihimbau tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup sehat. Ya, ini swab kita ini Pak 25 kukus. Memasuki hari ketiga Idul Fitri 1441 Hijriah, sebanyak 155 kendaraan diperintahkan putar balik arah di pos checkpoint Rivera Tanjung Morawa. Selain kendaraan, polisi juga melakukan razia narkoba terhadap para pengendara. Razia kendaraan dilakukan petugas gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Pemko Medan di pos checkpoint Rivera Tanjung Morawa pada Selasa malam. Pada hari ketiga Idul Fitri, sebanyak 155 kendaraan diputar balik arah, seperti bus Batang Pane rute Medan Kota Padang Sidimpuan yang melebihi muatan dan mengabaikan protokoler pencegahan COVID-19. Menurut PLT Kepala Pos Checkpoint Tanjung Morawa Ibda Andrew Manik, pihaknya telah memerintahkan putar balik arah terhadap 250 kendaraan sejak tanggal 24 Mei hingga 26 Mei 2020. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas kepolisian juga melakukan razia narkoba guna memutus rantai peredaran narkoba melalui jalur darat di tengah pandemi COVID-19. Kamar Pak Sopir. Ada Pak ini menghasilkan. Pengamanan yang kita lakukan sejak tanggal 24 sampai dengan hari ini tanggal 26 itu hanya brigade jalan baik dari luar ataupun masuk ke inti kota Medan. Total yang kita balikkan lebih kurang sebanyak 250, namun pada hari pertama 24 Mei, hari pertama Lebaran sangat sepi, diperkirakan sekitar 20 atau 30 kendaraan. Kemudian di hari Sementara di hari ketiga Lebaran, situasi arus lalu lintas di Kota Medan, Sumatera Utara terpantau ramai lancar. Selain itu, sejumlah objek wisata yang kerap dikunjungi warga saat Lebaran masih ditutup di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang terpantau di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, hingga Selasa siang, kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Volume kendaraan terlihat lebih padat jika dibandingkan hari kedua Lebaran dan tidak ada penyekatan jalan yang dilakukan. Meski demikian, warga Medan tetap dihimbau untuk mematuhi karantina kesehatan yang telah diberlakukan Pemko Medan. Sementara itu, situasi di objek wisata Istana Maimun dan Kebun Binatang Medan hari ini, kemarin terpantau sepi pengunjung. Dua lokasi wisata tersebut masih ditutup sejak tanggal 23 Maret lalu akibat pandemi COVID-19, namun sejumlah warga masih berdatangan untuk berwisata. Objek wisata Maimun dan Kebun Binatang Medan merupakan tempat wisata alternatif yang ramai dikunjungi warga saat memasuki musim libur Lebaran.
Sejumlah objek wisata pantai di Serdang Bedagai mulai beroperasi meski pandemi COVID-19 masih berlangsung di Sumatera Utara. Kerumunan warga terlihat di lokasi objek wisata tanpa adanya penerapan protokol kesehatan COVID-19. Seperti yang terlihat di objek wisata Pantai Bali Lestari di Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Pada H+3 Lebaran, sejumlah wisatawan terlihat memadati lokasi pantai tanpa adanya penerapan physical distancing. Hal yang sama juga terlihat di lokasi wisata Pantai Pondok Permai. Menurut warga, lokasi objek wisata tersebut sudah beroperasi sejak hari pertama Lebaran. Meski tidak seramai tahun sebelumnya, namun aktivitas warga di lokasi objek wisata pantai ini mulai dipadati warga hingga hari ketiga Lebaran. Kepala Dinas Pariwisata Serdang Bedagai Sudarno Darwis yang dihubungi via telepon menyampaikan pihaknya sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan aktivitas di lokasi wisata pada 24 Mei lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sudarno Darwis mengaku tidak mengetahui kenapa para pengelola objek wisata tetap membuka lokasi wisata pantai tersebut dan mengabaikan himbauan Dinas Pariwisata Serdang Bedagai. Sementara sejumlah wisatawan mengaku mereka sengaja mendatangi objek wisata pantai karena jenuh berdiam diri di rumah dan beranggapan lokasi pantai sepi pengunjung. Para wisatawan juga mengaku tidak melihat adanya penyekatan yang dilakukan petugas kepolisian di sepanjang jalan menuju lokasi objek wisata. Kita dari dekat aja sih Bang, dari Pakam. Jadi baru kali ini sih kita keluarnya, kan mikirnya juga kalau di pantai itu kan kita nggak deketan gitu. Terus kemarin juga ada info dari kawan kalau di Pemirsa, sebanyak 7 ODP diisolasi di Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Medan. 3 diantaranya merupakan imigran. Hal tersebut disampaikan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan. Mardohar mengatakan saat ini terdapat 7 orang berstatus ODP yang sedang menjalani isolasi mandiri di Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dari 7 orang yang menjalani isolasi mandiri, 3 diantaranya merupakan imigran pencari suaka asal Rohingya. Ketiganya turut diisolasi setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan rapid test oleh Puskesmas Simalingkar dan dinyatakan reaktif COVID-19. Hingga saat ini pihak gugus tugas COVID-19 Kota Medan masih menunggu hasil pemeriksaan uji swab terhadap 7 orang tersebut. Gedung yang khusus dipersiapkan oleh Pemko Medan ini mampu menampung 250 pasien dan diperuntukkan bagi pasien dengan status ODP, orang tanpa gejala atau OTG, dan pelaku perjalanan serta status ringan lainnya. Saat ini kita ada 7, ya, sejak diresmikan Pak Wali Kota kemarin itu ada 7. 3, saya kan sebagai koordinator itu adalah melihat ini tamu, saya istilahnya manggilnya tamu, saya nggak manggilnya pasien. Tamu itu datang dari mana, misalnya seperti itu dari Puskesmas Simalingkar, ya, itu kita dapat dari Puskesmas Simalingkar, diantar langsung. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai bentrok warga antar 2 desa terjadi di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Pemkab Serdang Bedagai melakukan sidak secara virtual pada hari pertama kerja ASN usai Lebaran. Dari sidak virtual, persentase ASN dan tenaga honor yang hadir mencapai 98%. Sidak virtual kehadiran ASN dan tenaga honorer di hari pertama masuk kerja ini dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin di lingkungan kantor Bupati Serdang Bedagai dipimpin oleh Sekda Kabupaten Serdang Bedagai Faisal Hasrimi. Dalam sidak, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, camat, serta kepala desa diminta untuk menyampaikan tingkat kehadiran ASN ataupun tenaga honor di lingkungan kerja masing-masing. Menurut Sekda Kabupaten Serdang Bedagai, tingkat kehadiran ASN dan tenaga honor di jajaran Pemkab Serdang Bedagai mencapai 98,39%, sedangkan selebihnya ada yang cuti dan tidak hadir tanpa keterangan. Untuk ASN ataupun tenaga honor yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 soal disiplin pegawai negeri sipil.
Walaupun tidak 100%, tapi posisinya 98,39% kehadiran ASN. Kita melaksanakan sidak virtual pada hari ini dan sekaligus memberikan penekanan kepada seluruh teman-teman ASN, baik dari ujung tombak kita, para camat. Puluhan warga desa Sinonoan, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal melaporkan kepala desa mereka ke Polres Mandailing, Natal. Warga melaporkan kepala desa terkait dugaan penyimpangan penyaluran bantuan PLT dan bantuan sosial dari kementerian. Menurut warga, dari 200 kepala keluarga yang ada di desa Sinonoan, hanya 70 kepala keluarga saja yang menerima PLT dan bantuan sosial dari kementerian, sementara warga lainnya tidak mendapatkan bantuan. Warga menuding terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum kepala desa dalam penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa kepada masyarakat di desa Sinonoan. Selain bantuan BLT, warga juga melaporkan penyaluran bantuan sosial dari kementerian sebesar Rp600.000 tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Atas persoalan tersebut, warga kemudian beramai-ramai melaporkan kepala desa ke Polres Mandailing, Natal. Mulai dari 2017, 2018, 2019, dana desa di Sinonoan tidak pernah dimusyawarahkan yang melibatkan masyarakat banyak. Dan ini terkesan tertutup ataupun ditutupi, sehingga kami masyarakat Sinonoan merasa keberatan karena kami merasa berhak. Pemirsa, bentrok warga antar dua desa terjadi di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Akibat bentrokan, 1 unit rumah dan sepeda motor rusak dibakar massa. Beginilah situasi di lokasi bentrokan warga antar dua desa, yakni Desa Pintu Padang dan Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan pada Selasa malam. Warga desa melakukan penutupan jalan lintas yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh selama lebih dari 4 jam. Petugas TNI Polri yang turun ke lokasi kemudian melakukan mediasi antar dua kelompok warga bersama kepala desa dan tokoh desa. Menurut Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaratana Elhaj, peristiwa bentrokan diduga terjadi karena teguran warga desa Pintu Padang terhadap anak-anak yang sedang bermain senjata mainan. Namun kemudian sekelompok massa yang tidak terima dengan teguran tersebut terlibat cekcok hingga berujung bentrokan yang mengakibatkan 1 unit rumah warga dan sepeda motor hangus dibakar massa. Kini situasi di dua desa tersebut sudah terkendali setelah dilakukannya mediasi. Awal dipicu dengan anak-anak bermain tembak-tembakan, mainan tembak-tembakan, kemudian ditegur oleh masyarakat yang ada di desa Pintu Panjang ini, Pintu Padang, desa Pintu Padang. Setelah ditegur, ternyata ada masyarakat lagi yang tidak terima atas teguran dari masyarakat. Kita ke berita selanjutnya. Layanan Puskesmas Padang Bulan Selayang 2 Medan ditutup sementara selama 14 hari pasca dinyatakannya 4 petugas medis dan tenaga kesehatan reaktif COVID-19. Penutupan layanan Puskesmas dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan Puskesmas Lockdown di pagar UPT Puskesmas Padang Bulan 2 Selayang 2 Medan. Puskesmas ditutup selama 14 hari ke depan sejak tanggal 26 Mei hingga 11 Juni 2020 mendatang, sehingga layanan Puskesmas dialihkan ke Puskesmas Padang Bulan Jalan Jamin Ginting, Medan. Selama penutupan, Puskesmas akan disterilisasi dan para pegawainya diminta melakukan isolasi mandiri. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan, mengatakan penutupan layanan dikarenakan adanya 4 petugas medis dan tenaga kesehatan yang reaktif COVID-19. Mardohar menambahkan 3 diantaranya telah dinyatakan negatif COVID-19, sedangkan 1 lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan swab dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Puskesmas PB Selayang itu sedang kita lakukan yang namanya isolasi mandiri. Ya. Kemarin itu yang terakhir ya, yang kita ketemu di Puskesmas itu ada 4 yang dicurigai. Ya. Alhamdulillah 3 sudah negatif. Ya. Tinggal 1 lagi ya, sedang kita lakukan swab menunggukan hasil. Beliau ini kita isolasikan di rumah. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Balai Rehabilitasi Sosial HIV/AIDS Medan menyalurkan bantuan kepada penderita HIV/AIDS. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi di Wajah Sumut. Guna meringankan beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19, Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS Medan menyalurkan bantuan ratusan paket sembako kepada warga penderita HIV/AIDS di Kabupaten Simalungun. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan langsung kepada warga penderita HIV/AIDS, baik dewasa dan anak, di Kabupaten Simalungun dan Pematang Siantar. Adapun bantuan yang dibagikan berupa beras, telur, kacang hijau, minyak goreng, dan gula pasir dengan total harga Rp300.000 per paketnya. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS Medan, Sri Wibowo, mengatakan pemberian bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Untuk di Simalungun dan Siantar ini kita memberikan bantuan 200 paket. Ya, namun dalam perjalanannya sebenarnya ada tambahan, mudah-mudahan masih bisa kita akomodir. Ya, 200 paket sembako dan Polres Dairi menyalurkan bantuan bagi warga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Rumah Energi Kasih di Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, sekaligus mensosialisasikan himbauan pencegahan COVID-19. Bantuan sembako disalurkan langsung Kapolres Dairi AKBP Leonardo David Simatupang kepada puluhan warga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Rumah Energi Kasih di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Bantuan yang disalurkan ini bersumber dari dana sukarela anggota Polres Dairi dan Endra Dharma Laksana Akpol 99. Dalam pembagian sembako, polisi juga mensosialisasikan himbauan pencegahan COVID-19 sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Kapolres Dairi menyebut bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya, Polres Dairi juga telah menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat seperti lansia, yatim piatu, dan pengurus rumah ibadah di wilayah hukum Polres Dairi. Sementara Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Nasdem Martin Manurung menyalurkan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis dan masyarakat di Kepulauan Nias. Bantuan berupa 7 set APD lengkap, 40 APD Kopral, 47 kotak masker, dan 8 pasang sepatu medik disebar di sejumlah rumah sakit di 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli, bantuan APD dari Martin Manurung diserahkan secara simbolis oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Berkat Lauli bersama perwakilan BUMN. Selain APD, bantuan alat kesehatan berupa 10.750 lembar masker, 5 unit tempat cuci tangan, 3 unit pompa, 11 dirijen cairan disinfektan, dan 220 liter hand sanitizer juga diberikan kepada warga di Kepulauan Nias. Diharapkan bantuan ini dapat memotivasi para tenaga medis di rumah sakit dalam bertugas dan membantu masyarakat melawan pandemi COVID-19. Semuanya itu untuk Kepulauan Nias ada hampir 15 set APD lengkap dan kemudian ada 40 baju hazmat, ada masker hampir 100 kotak dan ada 20 sepatu medik, ada juga bantuan lainnya seperti hand sanitizer. Pemirsa, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu saat berada di rumah di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan bercocok tanam hidroponik. Tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sayuran harian, tapi juga dapat menambah penghasilan selama berada di rumah. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Selama menghadapi pandemi COVID-19, kita sebagai masyarakat dihimbau pemerintah untuk tetap berada di rumah, namun harus produktif. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari kegiatan untuk mengisi waktu ketika kita menjalani karantina di rumah di tengah pandemi COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan bercocok tanam dengan metode hidroponik. Ini tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, namun juga dapat menambah penghasilan kita selama produktif di rumah. Mari.
Bercocok tanam dengan hidroponik bisa menjadi pilihan bagi Anda saat berada di rumah, namun harus produktif di tengah pandemi COVID-19. Hidroponik adalah cara bercocok tanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sehingga lebih efisien dan mudah. Seperti yang dilakukan seorang warga di Kota Medan, Sumatera Utara yang sekaligus pengajar hidroponik bernama Erwin yang mengisi kegiatan selama berada di rumah dengan menanam berbagai sayuran hidroponik seperti bayam, kangkung, selada hijau dan selada merah, basil, serta lainnya. Menurut Erwin, bercocok tanam hidroponik sangatlah mudah. Anda hanya perlu menyiapkan media tanam seperti starter kit hidroponik, rock wall, net pot, nutrisi tanaman A dan B, serta bibit tanaman. Untuk langkah pertama, bibit sayuran disemai pada rock wall yang telah dipotong seukuran dadu dan diletakkan dalam wadah seperti nampan berisi air selama 1 minggu. Setelah bibit tumbuh hingga daun ketiga, selanjutnya tanaman dipindahkan pada net pot yang telah diberi kain flanel pada bagian bawah guna menyerap air. Netpot berisi tanaman kemudian diletakkan pada starter kit yang telah diisi air dicampur nutrisi A dan B dengan perbandingan 5 mili nutrisi A atau B dalam 1 liter air. Tanaman hanya perlu dirawat jika hanya diserang hama dengan disinfektan alami hingga memasuki masa panen pada 18 hingga 25 hari. Pengajar hidroponik Erwin menyampaikan bahwa bercocok tanam hidroponik ini bisa mengurangi aktivitas kita di luar rumah selama pandemi COVID-19 untuk pemenuhan kebutuhan sayuran harian hingga menambah penghasilan. Ya, dengan bercocok tanam kita memang menghindari yang namanya panic buying. Jadi kita bisa langsung panen dari rumah. Kemudian kita juga bisa untuk menjadikan selama tidak produktif di luar, kita bisa produktif lagi di rumah dengan cara bercocok tanam. Selain itu, berbagai keuntungan pun kita dapatkan dengan produktif lewat berhidroponik. Di antaranya, tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, memberikan hasil yang lebih banyak, sayuran lebih bersih dan aman dikonsumsi. Nah pemirsa, selama 18 hari kita bisa menghasilkan satu tanaman yang siap panen, contohnya adalah tanaman kangkung. Nah, untuk penyemaiannya sendiri butuh waktu 1 minggu, setelah itu dipindahkan ke dalam wadah untuk dipanen selama 18 hari nantinya. Jadi ini bisa mengisi waktu kita ketika kita menjalani karantina 14 hari, 4 hari kemudian kita sudah bisa panen sayuran. Nah, kali ini kalau tanaman hidroponik tentunya ini bebas pestisida. Kita akan coba di sini seperti apa rasanya. Contohnya saya ambil untuk daun mint di sini. Mohon maaf, saya harus buka masker dulu. Ini dia daun mint. Ini aman dikonsumsi karena ini bebas pestisida. Nah, ini bisa menjadi pilihan ketika kita menjalani karantina di rumah untuk tetap produktif di rumah. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangribuan, Erwin Evan, Edi Sembiring, Metro TV.